Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semua masih diparingi sehat, masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan untuk berada di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang ada terus kita gunakan dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan senantiasa diberi keistiqomahan. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh-contoh yang baik pada kita sekalian. Baik, di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan tafsir surat Yasin. Terakhir yang kita bahas tentang masalah memperolok-olok ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam saking surat Yasin ayat ke-30. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-31, 32, 33, 34, 35. Kita mau sarangan saking ayat alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Ya, sarangan saking ta'awudz, terus kita masuk ayat, membaca 5 ayat yang ada. Semoga saking ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun wa ayatul lahumul ardul maytah أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Stop. Dari ayat 31. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Jadi umat-umat dahulu itu binasa. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami, yaitu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayatul lahumul ardul maytah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan sebagai tanda kebesaran Allah, sebagai tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah ada bumi
yang mati atau ada bumi yang tandus. Kami hidupkan bumi itu. Kami hidupkan bumi tersebut dan kami keluarkan biji-bijian dari bumi tadi. Maka dari biji-bijian itu mereka akhirnya memakannya. Kemudian waja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma, juga anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Kemudian ayat 35, liya'kulu min samarihi wa ma'amilatu aydihim afala yashkurun. Agar mereka dapat makan dari buah-buah itu tadi, juga dapat makan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak mau bersyukur dengan nikmat-nikmat yang ada tadi? Maka kita lihat ayat 31. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di sini, alam yarokam ahlakna qablahum. Tidakkah kalian itu lihat umat-umat dahulu itu binasa? Ya, umat-umat dulu itu binasa dikarenakan mereka mendustakan para rasul, mengejek, mendustakan para rasul. Maka perlu dicatat penting, umat suatu kaum itu bisa jadi binasa kalau biasa mendustakan rasul. Suatu kaum itu bisa binasa kalau mendustakan rasul. Artinya mereka ketika dapat ajarannya ditolak, tidak mau membenarkan, tidak mau menerima kebenaran yang ada. Kalau di zaman ini, kalau sudah ada peringatan, ada yang menyampaikan kebenaran kemudian ditolak, hati-hati, itu bisa jadi binasa. Maka biasanya suatu kaum itu dapat musibah itu karena belum menjalankan syariat dengan benar, karena belum menjalankan ajaran Islam dengan benar, maka mereka itu mudah mendapatkan musibah. Namun ketika kita itu kembali kepada ajaran Allah dan Rasul, kembali pada ajaran Islam, maka pasti akan selamat. Ya, maka Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya kalian itu tidak akan sesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara, yaitu kitabullahi wa sunnati rasulillah, yaitu berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran dan berpegang teguh dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita bisa selamat kalau mau mentaati Rasul. Dan ingat, kalau kita taat pada Rasul, manut pada Rasul, berarti kita telah taat pada Allah. Kalau kita manut pada Rasul, itu berarti telah taat pada Allah. Karena Allah itu gandengkan dalam beberapa ayat, seperti ayat dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah pada Allah, taat juga pada Rasul. Berarti kalau kita ikuti Nabi, walaupun apa yang dikatakan Nabi ini tidak terdapat dalam Al-Quran, berdiri sendiri, ya, perintah ini berdiri sendiri, tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetap wajib taat pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh bapak ibu-ibu, di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan secara khusus larangan untuk makan anjing. Larangan makan anjing itu tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya dalam hadis. Maka kalau Rasul itu katakan anjing niku haram, maka sudah, kita manut pada Rasul. Kalau kita ikuti Rasul, berarti sudah sama kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Jadi apa yang Rasul perintahkan kita ikuti, apa yang Rasul ajarkan kita ikuti. Rasul ajarkan cara sholat,
Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan detail, nggih, rincinya nggak ada. Contoh misalnya berwitir yang Rasul SAW itu ajarkan, ya, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Tambahan dalam riwayat yang lain. Kemudian ada lagi bacaan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Bacaan ini untuk sholat witir tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namun kita manut pada apa yang Rasul ajarkan walaupun tidak disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau Rasul ajarkan sendiri maka kita ikuti. Siapa yang mendustakan, hati-hati. Ya, hati-hati mendustakan ajaran Rasul. Sudah diingatkan tadi, alam yaro kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Lihatlah kaum-kaum dulu itu binasa, hancur. Hancurnya kenapa? Sering mendustakan Rasul. Bukan hanya dustakan, Rasulnya malah dibunuh. Rasulnya itu malah dibunuh, itu ada. Ya, Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi itu membunuh Rasulnya sendiri. Rasul datang, mereka nggak terima dengan kebenaran, mereka bunuh Rasulnya. Ya, ini ada kebiasaan umat seperti itu, Rasulnya dibunuh. Jadi kalau misalnya ada yang dakwah kemudian dapat cobaan-cobaan berat, ya, disenani warganya, yang dapat perkataan yang tidak enak, itu biasa, ya, karena dari dulu yang namanya orang bawa kebenaran itu selalu yang mendapatkan celaan, selalu mendapatkan siksa. Jadi yang pertama di sini, faedah yang pertama bisa kita ambil, ya, setiap Rasul itu ada yang dustakan. Kemudian faedah yang kedua, setiap yang mendustakan Rasul bisa mendapatkan bencana atau musibah. Setiap yang mendustakan Rasul bisa mendapatkan bencana atau musibah. Hati-hati dalam mendustakan Rasul. Kemudian dijelaskan ayat 32 sampai 35 itu dijelaskan wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Ya, setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Artinya diingatkan, hati-hati mendustakan Rasul, karena semuanya nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Berarti hari kiamat ada atau tidak? Hari kiamat itu ada. Nanti di sini akan disebutkan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu renungkan benar-benar surat Yasin, renungkan secara baik-baik surat Yasin, itu akan beriman kepada Allah, akan beriman pada hari kiamat dengan benar. Namun kita itu biasanya gur moco, orang ngerti arti. Ini kalau orang itu baca surat Yasin dengan baik, imannya kepada Allah itu pasti benar, imannya kepada hari akhir juga pasti benar. Makin semangat dia beramal. Ingat ya, Allah dan Rasul itu biasa ingatkan kita, ingatlah hari kiamat, ingatlah hari berbangkit, ingatlah hari yaumin azim, hari yang besar, ingatlah hari hisab, hari yang nanti setiap amal diperhitungkan. Kenapa selalu diingatkan? Kalau ada perintah, diingatkan hari kiamat. Kalau ada dosa-dosa larangan, diingatkan lagi hari kiamat, biar kita semangat untuk beramal. Kalau itu dosa, benar-benar kita jauhi. Kalau itu dosa, benar-benar kita jauhi. Ini salah satu dalil yang menunjukkan kiamat itu ada. Jadi ada beberapa pembuktian. Ya, terlebih dahulu nanti saya akan jelaskan. Ada beberapa pembuktian bahwa kiamat itu ada. Sekarang bisa dicatat, ya, dalil-dalil yang membuktikan kiamat itu ada. Dalil-dalil yang membuktikan kiamat itu ada. Yaitu yang pertama, Allah sendiri yang mengabarkan terjadinya kiamat.
Allah sendiri yang mengabarkan terjadinya kiamat. Kiamat itu nanti besok akan terjadi. Jadi dikabarkan dalam ayat seperti tadi, seperti yang kita baca barusan, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Ini dalil yang menunjukkan kita nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat. Berarti kiamat itu ada. Kemudian yang kedua, dalil yang menunjukkan kiamat itu ada, karena bisa dibuktikan selalu ada penciptaan yang baru. Bisa dibuktikan dengan selalu ada penciptaan yang baru. Setiap hari kita lihat ada bayi yang lahir. Ya, setiap hari kita lihat ada bayi yang lahir. Kalau bayi itu bisa terulang terus ini lahir, besok lagi nanti ada yang lahir, besoknya lagi ada yang lahir, maka kalau kita mati pun nanti bisa lahir lagi. Berarti kalau kita mati pun nanti bisa lahir lagi, artinya bisa dikembalikan lagi. Setiap hari itu ada penciptaan baru. Maka ambil pelajaranlah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi tadi. Bayi yang lahir itu menandakan nanti kalau Allah mau hidupkan kita lagi sangat mudah. Karena ini berulang setiap hari bayi itu lahir. Iya kan? Bayi lahir itu kan setiap hari nggih? Iya. Maka mungkin saja Allah sangat-sangat mungkin melahirkan manusia itu kembali kalau sudah mati. Kalau sudah di alam kubur, untuk dilahirkan lagi sangat-sangat mungkin. Artinya untuk dibangkitkan lagi lebih mudah lagi. Karena ini berulang terus kelahiran manusia tadi. Dalil yang ketiga, hari kiamat itu ada dengan manusia itu dibangkitkan. Ya, dengan manusia itu dibangkitkan, buktinya Allah bisa menciptakan makhluk yang lebih besar daripada manusia. Allah bisa menciptakan makhluk yang lebih besar daripada manusia. Apa makhluk yang lebih besar daripada manusia? Langit itu lebih besar atau manusia? Langit. Langit lebih besar apa manusia? Langit. Bumi lebih besar atau manusia? Bumi. Matahari lebih besar, lebih gede apa manusia? Matahari. Maka kalau Allah itu mampu menciptakan yang lebih besar tadi untuk membuat manusia itu kembali, lebih mudah lagi. Wong yang gede saja bisa diciptakan, apalagi yang kecil kayak manusia. Lebih mudah lagi. Ya, matahari kan besar. Itu Allah mampu ciptakan. Maka untuk manusia ingin dibangkitkan lagi pada hari kiamat lebih mudah lagi. Maka disebutkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Abil Is, ia mengatakan Allah itu mengabarkan bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ya, langit dan bumi kan sekarang ada nggih? Ada. Itu menunjukkan kebesaran Allah. Kalau Allah mampu menciptakan itu semua, maka Allah itu maha besar. Maka Allah sangat mungkin, kata beliau, yuhyi idzaman qad sarat ramiman. Allah tentu juga mampu menghidupkan lagi tulang-tulang yang sudah hancur menjadi tanah. Kan kalau kita mati kita jadi tanah, ya, kita jadi tanah. Maka untuk hidupkan itu lagi mudah. Karena ini dari sesuatu yang kecil nggih. Ingin jadikan manusia lagi, ingin dibangkitkan mudah. Karena Allah mampu menciptakan yang lebih besar daripada itu. Allah mampu menciptakanlah langit, mampu menciptakan bumi. Berarti kiamat itu ada. Kemudian dalil yang keberapa? 4. Dalil hari berbangkit itu ada
Kalau kita sebut hari kiamat juga hari berbangkit nggih. Hari dibangkitkannya manusia itu ada. Yaitu manusia itu dijadikan tahap demi tahap. Manusia dijadikan tahap demi tahap. Atau makhluk dijadikan tahap demi tahap. Maka bertingkat-tingkat. Manusia awalnya dari apa dulu? Ya. Dari apa dulu? Kalau kita dari perut ibu kita, sebelumnya ada proses suami istri berhubungan intim, kemudian menghasilkan nutfah. Ya. Terus punya proses-proses, akhirnya jadi bayi. Terus kemudian lahir. Kemudian besar. Kemudian akhirnya tua. Akhirnya setelah itu mati. Maka ada proses seperti itu. Maka kalau Allah mampu untuk buat proses seperti tadi, maka untuk bangkitkan manusia pada hari kiamat juga sangat mudah sekali untuk buat proses seperti itu pula. Sangat mudah untuk membangkitkan manusia lagi pada hari kiamat. Karena kita sekarang ini sudah ada. Wujud kita seperti ini sudah ada. Berarti sudah ada bentuk manusia. Ketika mati, ini kan cuma mudah untuk diisi lagi. Sama seperti HP nggih. Kalau HP itu sudah rusak, sudah mati nggih, ada yang punya keahlian untuk perbaiki HP, dia bisa hidupkan lagi HP-nya. Padahal tadi sudah mati. Untuk hidupkan lagi lebih mudah daripada buat baru. Iya kan? Kalau buat baru itu lebih sulit. Ini cuma perbaiki saja, perbaiki, ayo hidup lagi, lebih mudah daripada buat saking awal. Kemudian dalil yang terakhir, dalil yang kelima, hari kiamat itu bisa ada dibuktikan dengan Allah bisa menghidupkan tanah yang telah mati dengan mengguyurnya lewat air hujan. Dan yang terakhir, dibuktikan Allah bisa menghidupkan tanah yang sudah mati. Misalnya wonten tanah yang tandus. Kalau diguyur dengan air hujan pas lagi musim kemarau nggih, ya, musim kemarau diguyur dengan air hujan, tanah itu bisa hidup lagi. Nah, nanti kita buktikan di sini ayat yang selanjutnya menjelaskan seperti itu. Tanah yang telah mati Allah tinggal guyur dengan air hujan saja, akhirnya bisa hidup. Tumbuh pari yang subur, tumbuh tanam-tanaman yang subur, tumbuh kacang yang subur. Ini tanda kalau yang mati seperti itu saja bisa Allah hidupkan. Manusia yang mati juga nanti Allah bisa bangkitkan pada hari kiamat. Ya, Allah bisa bangkitkan pada hari kiamat. Contohnya seperti tanah tadi yang mati bisa jadi hidup. Manusia juga yang sudah mati nanti bisa dibangkitkan juga pada hari kiamat. Maka coba lihat ayat selanjutnya, ayat 33. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang begitu besar bagi mereka, contohnya bumi yang telah mati. Ardul maitah, bumi yang telah mati. Bumi yang telah mati itu maksudnya tanda yang tandus. Kami hidupkan bumi itu lagi. Keluarlah biji-bijian, akhirnya tumbuh jadi tanaman. Tanaman tadi wes dipanen, bisa kita makan. Aslinya dari sesuatu yang sudah mati, dihidupkan, bisa kita manfaatkan untuk makan. Maka terjadi hari kiamat bisa seperti itu juga. Manusia yang wes mati dikubur bisa dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Berarti kiamat ada atau tidak? Ada. Bisa dibuktikan dengan kejadian-kejadian kita setiap hari. Namun kita itu kadang nggak mikir. Padahal Allah selalu negur dengan ayat-ayat seperti itu. Ingat itu, coba lihat hujan. Kalau guyur tanah yang tandus, akhirnya bisa jadi subur, bisa hidup. Maka manusia juga kalau wes mati juga bisa
hidup lagi nanti pada hari kiamat, Allah bangkitkan pada hari kiamat. Lalu di ayat 34 ya, jadi intinya ayat tadi menunjukkan bukti kalau kita bisa dibangkitkan pada hari kiamat. Nanti tentang kejadian-kejadiannya itu mulai nanti manusia itu mati. Manusia mati terus masuk dalam apa? Alam kubur. Namun alam kubur ini disebut kubur karena setiap yang mati dikuburkan di situ. Namun bukan berarti kalau ada yang mati di tengah laut nggak ditemukan mayatnya berarti nggak masuk alam kubur, enggak. Pokoknya setiap orang yang sudah mati pasti akan melewati alam kubur. Disebut alam kubur karena mayoritas manusia yang mati pasti dikubur. Bukan berarti nanti ada yang hilang di tengah hutan nggak ditemukan atau dimakan binatang buas. Ya, kemudian tidak masuk alam kubur, tetap juga masuk alam kubur. Alhamdulillah. Tetap juga akan masuk alam kubur seperti itu. Setelah alam kubur nanti menunggu sampai hari kiamat. Nunggunya itu kapan? Nunggunya itu ngapain aja dalam kubur? Hah? Ketika dalam kubur ngapain? Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Tunggu sampai hari kiamat. Dan kalau sudah dalam kubur itu nggak ada mayat yang gentayangan. Yang gentayangan itu cuma di TV. Ya, yang gentayangan itu cuma di TV. Kalau di dunia nyata itu nggak ada yang gentayangan. Entah yang bisa muncul kalau datang di rumah, kok mbok iki kok tiba-tiba masuk dalam rumah padahal lagi mati. Itu bisa jadi jin yang menyerupai manusia, atau cuma karena bayangan orang kelingan ibunya terus yang wis mati akhirnya ke bawah-bawah terus. Namun aslinya kalau manusia sudah mati nggak mungkin gentayangan, nggak mungkin balik lagi, nggak mungkin tidur-tidur bareng lagi sama istrinya. Suaminya mati terus tiba-tiba pulang di rumah, wih bojoku kita temani tak kancani, nggak ada. Itu nggak ada lagi. Nggak ada hantu gentayangan. Hantu gentayangan cuma ada di mana? TV. Makanya jangan banyak nonton TV. Kalau banyak nonton TV ya takut hantu terus. Banyak nonton TV takut setan terus. Itu akidahnya harus dikuatkan itu. Maka hindari film-film semacam itu. Nanti kalau sudah lewat alam kubur, tunggu sampai hari kiamat. Nanti ada waktunya, ditiupkanlah sangkakala sebanyak 2 kali. Sangkakala pertama ditiup, manusia semua mati. Sangkakala kedua setelah mati hidup lagi, dibangkitkan lagi, dikumpulkanlah di padang mahsyar. Dikumpulkanlah di padang mahsyar. Bumi ini jadi rata, semuanya tempat manusia nanti berkumpul. Maka disatukan di situ, nanti semuanya masing-masing menunggu sidang. Sidangnya dimulai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat yang dikenal dengan syafaatul uzma. Ketika sidang sudah dimulai, baru nanti diputuskan orang ini selamat ataukah sengsara. Nanti diputuskan orang ini selamat ataukah sengsara. Kalau sudah lewati itu, maka akan lewati lagi ya tahapan berikutnya sampai nanti melewati sirat, jembatan yang sangat-sangat tipis daripada rambut, ya. Kemudian nanti yang selamat itu masuk surga lewat sirat tadi, yang tidak selamat nanti masuk neraka. Namun pendapat yang paling kuat, yang melewati sirat itu cuma wong beriman. Kalau tiang kafir masuk neraka langsung lewat jalan tol, langsung masuk neraka. Orang metu sirat. Sirat untuk tiang beriman. Yang selamat nanti tergantung amalannya tadi. Nanti dia juga lewati sirat, itu tergantung juga bagaimana semangat dia dalam beramal. Kalau dia untuk sholat saja malas-malasan, ya sudah, nanti lewati sirat juga malas-malasan. Sampai diceritakan ada yang sambil ngesot nanti ketika lewat sirat. Ada yang super cepat karena semangat sekali, mau dikon sholat langsung hayya ala sholat hayya ala falah wis ning masjid.
Ya, dikon ngaji hadir terus. Untuk amalan-amalan semangat. Maka ketika lewati sirat juga cepat sekali dia lewati sirat. Semangat dia lewati siratnya secepat kilat. Ada yang jalan santai, ada yang sambil ngesot tadi, ada ya. Ada yang ngesot juga tapi selamat. Ada yang jalan santai, tengah-tengah akhirnya jatuh, pun rokok. Ya, disiksa dulu sementara waktu kalau yang beriman. Lalu keputusan terakhirnya nanti di surga dan neraka. Kalau sudah masuk surga akan abadi selamanya. Kalau neraka untuk tiang kafir abadi selamanya. Kalau orang beriman disiksa sementara waktu, nanti kemudian setelah siksanya rampung nanti akan dimasukkan dalam surga. Itu masa yang ada di situ. Kemudian Allah ingatkan setelah itu di ayat 34-35 tentang ajakan untuk bersyukur. Allah katakan wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa anabi wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami jadikan ada kebun-kebun yang subur tadi, ada kurma, ada anggur, dan di situ ada mata air. Ini nikmat. Kemudian liyakulu min samari wa ma'amilatu aydihim afala yashkurun. Allah ingatkan itu semuanya diberi buah-buahan yang nikmat tadi, itu diberi biji-bijian, itu diberi kurma tadi, diberi anggur itu tadi, diberi mata air itu diberi. Itu semua ujung-ujungnya Allah katakan, maka mengapakah mereka tidak mau bersyukur? Maka Allah ajak kita. Allah itu sudah beri nikmat yang banyak. Allah sudah beri nikmat yang banyak. Tugas kita adalah untuk bersyukur. Ya, tugas kita itu untuk bersyukur. Dan perlu diingat, dicatat penting, ada 3 nikmat yang paling besar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dapat nikmat ini semuanya, maka sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Ibu-ibu juga ingat ini nikmat yang luar biasa juga. Yang pertama, ini dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, ru'usun ni'ami salasatun. 3 nikmat yang paling besar itu adalah yang pertama, nikmatul Islam. Nikmat Islam. Allati la tatimu nikmatun illa biha. Yang dimana nikmat-nikmat yang lainnya tidaklah sempurna kalau orang itu memeluk agama Islam. Baru sempurna nikmat yang lainnya kalau kita menganut agama Islam. Maka kalau dapat nikmat Islam itu nikmat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita diberi hidayah, diberi taufik berada dalam Islam. Ikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang paling besar. Nikmat yang lain tidak ada manfaat. Nikmat kaya, nikmat punya mobil, nikmat punya motor, nikmat punya sawah, tidaklah manfaat sampai orang punya nikmat Islam. Islamnya ada dulu. Yang kedua, nikmat yang paling besar, nikmatul afiyah allati la tatibul hayatu illa biha. Nikmat afiyah, nikmat sehat, selamat. Nikmat sehat, selamat. Yang dimana hidup itu baru enak kalau kita dalam keadaan sehat. Maam tiwul, coba lagi sakit gigi, tambah nyambel juga, aduh susah-susah maam sambel lagi. Ya, ketika itu walaupun maam sambel pas lagi sariawan itu enak. Enaknya apa? Cepat mari, cepat sembuh. Ya, cepat sembuh. Namun gak enak kalau dalam keadaan sakit-sakit yang berat. Waduh lagi demam, mau maam ya wis. Aduh, maamnya itu sulit sekali. Apalagi sakit gigi. Mending ya orang Irama bilang apa? Mending sakit apa? Sakit gigi daripada sakit hati dulu apa sakit gigi dulu? Ya. Itu sakit gigi itu nggak enak sekali. Ya. Maka kalau diberi nikmat sehat, nikmat yang luar biasa, hidup jadi enak kalau kita punya nikmat sehat. Dan sehat itu sulit dibayar. Sehat itu sulit dibayar. Bayarannya itu mahal sekali. Untuk cuci darah saja itu, ya Allah, bisa sampai puluhan juta.
Ya, untuk bayar paru-paru itu bisa sangat-sangat mahal. Coba ya, yang masih punya paru-paru yang sehat, ya, belum dikotori dengan asap rokok, ya, coba nikmat sekali kan kalau sehat, alhamdulillah. Namun kalau di sini sudah radang paru-paru, ya Allah, sengsara sendiri. Belum kapok itu kalau belum ya kena penyakit paru-paru. Ya, sekarang dia bisa nikmati hidup sehat, iya. Nanti besok lihat saja paru-parunya gimana. Maka yang kedua nikmat apa? Sehat, selamat. Yang ketiga kata Wahab bin Munabbi, nikmat yang paling besar, nikmatul ghina allati yatimul aish illa bihi. Nikmat diberi kecukupan. Nikmat diberi kecukupan, yang dimana kehidupan kita jadi gampang kalau disertai hidup cukup. Coba kalau hidup itu nggak pernah rasa puas, kurang terus, wes entok motor sing larang, ya, lihat ada yang pakai mobil, ya Allah, kok aku dikoyong ini hidupku, padahal lagi dua motor anyar loh. Dia lihat atas terus, wes dua mobil, lihat, ya, ada yang pakai pesawat pribadi, ya Allah, dia itu kok hidupnya enak, kemana-mana ngangge pesawat dewe, iso mendarat dewe, ya, orang macet. Nanti kalau punya pesawat lagi, lihat lagi ada yang punya yang lain lagi. Setelah pesawat apa? Hah? Kapal ya orang enak, yang pesawat yang paling enak, ya. Lihat yang atas terus. Maka kalau orang sudah diberikan rasa cukup, diberikan apapun, selalu merasa nikmat. Makan apapun pas buka puasa, ya tetap rasa nikmat. Alhamdulillah diberi makanan seperti ini untuk buka. Diberi kecukupan. Kalau punya nikmat ini, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Para wanita, ibu-ibu juga seperti itu. Ini nikmat yang wajib dimiliki, biar nggak banyak protes pada suami. Ibu-ibu, ya, diberi rasa apa? Cukup. Biar nggak banyak apa? Protes pada suami. Ya, jadi kalau diberi apa-apa sama bojone langsung, alhamdulillah mas, aku terima mas, walaupun cuma 50.000 mas, terima. Ya karena sisanya sudah bayar pipilan. Ya, terima. Jadi 3 nikmat tadi yang paling besar kata Wahab bin Munabbi apa yang pertama? Islam. Yang kedua sehat, selamat. Yang ketiga nikmat rasa cukup. Maka kalau punya 3 nikmat tadi, syukuri dengan benar. Mungkin kita jadi orang-orang yang bersyukur, dan Allah terus menambah kita dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kemauan pembahasan kita untuk malam hari ini. Sampai ayat tadi 35 nggih. Kelingan 35. Nanti berikutnya masih di bulan Ramadan kita lanjutkan lagi. Wonten pertanyaan monggo. Mbah Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, masalah roh manusia itu, saya mendengar atau membaca katanya semua roh manusia itu asalnya di roh Muhammad. Bahkan Nabi Adam sendiri rohnya juga dari roh Muhammad. Yang kedua, masalah alam kubur dan kuburan itu beda atau sama? Jadi alam kubur itu di suatu tempat atau alam kubur juga di kuburan? Terima kasih. Ini merupakan pengetahuan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang roh manusia. Sampai pun Nabi Adam itu asalnya dari roh Muhammad.
Wallahu alam seperti ini tidak ada dalil. Ya, jadi pernyataan seperti ini tidak ada dalil alias tidak benar. Ya, artinya manusia punya roh masing-masing, bukan berasal dari Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, alam kubur. Kalau dengan kuburan itu yang kita biasa lihat nyata. Masuk ke area pemakaman itu namanya kuburan. Namun kalau alam kubur itu alam yang berbeda dengan alam dunia. Ya, jadi kuburan itu untuk tempat yang nyata yang kita lihat langsung. Orang kalau mati nanti masuk kuburan. Namun kalau untuk alamnya namanya alam kubur. Nama lain alam kubur itu alam barzakh. Barzakh itu artinya alam yang sudah berbeda dengan alam dunia. Jadi berbedanya di situ. Kemudian wonten pertanyaan. Apakah orang yang sudah meninggal dunia bisa dihajikan? Iya, ini diistilahkan dengan badal haji. Badal haji itu artinya menggantikan haji. Ya, ada seorang sahabat ketika itu dia ingin menghajikan seorang yang namanya Subromah. Ya, dia ingin menghajikan orang yang namanya Subromah. Kemudian Nabi SAW tanya kepada orang ini, ya, engkau itu sudah haji apa belum? Subromah itu sudah mati. Namun Nabi tanya dulu, orang yang mau menghajikan ini sudah haji apa belum? Ternyata dia jawab, aku belum haji wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, kalau begitu kamu haji dulu, baru nanti kamu hajikan Subromah. Kamu haji dulu, baru nanti kamu hajikan Subromah. Ini jadi dalil boleh menggantikan haji orang yang telah meninggal dunia. Ketika orang yang meninggal dunia tadi itu mampu untuk berhaji namun tidak kesampaian. Apakah sholat sunnah ba'di atau qobliyah bisa berjamaah? Asalnya ingat, Imam Nawawi itu dalam kitabnya Minhajut Thalibin itu menggolongkan ada sholat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah, ada sholat sunnah yang cukup sendiri-sendiri. Contoh sholat sunnah yang berjamaah, sholat sunnah tarweh itu dilakukan berjamaah. Namun asalnya sholat sunnah yang lainnya dilakukan sendiri-sendiri. Maka rawatib, qobliyah, ba'diyah itu asalnya dilakukan pihak-pihak sendiri-sendiri, tidak bareng-bareng, tidak berjamaah. Apakah setan itu makhluk seperti jin dan manusia? Setan itu golongan jin. Nggih, mau jenisnya macam-macam, ada vampir, ada apa lagi? Hantu, apa meneh? Nama-nama Indonesia kan banyak sekali toh. Ya. Apa meneh tuyul ya. Itu semua masuk dalam golongan jin. Ada yang nakal itu namanya masuk dalam golongan setan. Dan setan itu ada dari jin dan manusia. Namun jin yang jelek tadi itulah yang kita biasa sebut dengan setan. Dedengkotnya, pembesarnya itu namanya iblis. Ya. Pembesarnya itu namanya iblis. Kalau setan itu seperti jin, itu punya masa waktu hidup. Hidupnya itu berapa lama itu ada, tidak selamanya hidup. Namun iblis itu sudah ditetapkan akan ditunda waktu matinya sampai datangnya hari kiamat. Jadi tidak pernah mati iblis. Kalau jin itu bisa mati, jadi setan itu bisa mati. Namun iblis nggak bisa. Karena sudah dijanjikan oleh Allah, kamu akan hidup sampai hari kiamat untuk menggoda setiap manusia. Bedanya di situ. Kemudian ada lagi, ibu-ibu wonten, ibu-ibu? Ibu-ibu wonten? Nah, sebentar ibu-ibu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama itu tentang pintu arwah, yaitu pintu surga yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Apakah pintu arwah ini dimasuki orang yang berpuasa itu apakah nanti kalau hari kiamat atau pada bulan Ramadan ini meninggal bisa langsung masuk surga melalui pintu arwah yang ini? Terus yang kedua, ini adalah tentang bacaan surat dalam sholat, misalkan sholat taraweh.
karena sholat sendiri di rumah dan kita membaca surat yang mungkin yang kita hafal sudah panjang, tetapi ketika kita membaca surat itu, misalkan surat Al-Adiyah gitu, tapi tiba-tiba terakhirnya itu jadi di surat yang lain, misalkan seperti itu. Jadi bawahnya di surat yang lain. Nah, itu apa yang kita sadar itu kalau sudah selesai. Nah, apa yang harus kita lakukan? Terus misalkan kita membaca surat yang terpanjang terus di bawahnya itu tidak hafal, apakah kita mengganti surat itu atau kita langsung rukuk seperti itu. Terus yang ketiga, ada teman itu mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid sholat tarawih itu melakukan sholat witir di masjid itu. Terus pada waktu itu malamnya di sepertiga malam itu melakukan sholat tahajud dan sholat witir lagi. Alasannya katanya sudah berbeda hari. Apakah itu betul? Yang kami tahu bahwa sholat witir itu ya dilakukan satu kali. Dan apakah sholat witir itu benar memang kalau sholat penutup sholat gitu? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu. Pintu Ar-Rayyan, babu Ar-Rayyan. Ingat, di surga itu nanti ada 8 pintu. Surga nanti ada 8 pintu. Apa saja pintu-pintunya? Ya, yang pertama pintu Ar-Rayyan yang tadi disebut di sini. Yang kedua pintu sholat. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat itu pintu jihad. Yang kelima pintu haji. Yang keenam itu pintu Al-Aiman untuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang ketujuh itu pintu Al-Kazibin Al-Ghaidha Wal-Afina Anin Nas, pintu untuk orang yang rajin nahan amarah dan memaafkan yang lain. Kemudian yang kedelapan, pintu zikir atau pintu ilmu. Khusus untuk pintu Ar-Rayyan, ini Nabi SAW itu katakan cuma bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Royan disebut royan secara bahasa royan. Jadi kalau ada anak itu yang namanya royan. Royan itu artinya tidak pernah haus. Puas tidak pernah haus. Kan kita ketika jalani puasa kan haus. Maka Allah balas dengan pintu yang membuat kita nanti tidak akan pernah haus selamanya. Ya, karena di surga itu tidak pernah merasa haus. Maka disebutlah dengan nama Ar-Rayyan. Pas balasannya untuk orang yang berpuasa. Nah sekarang, apakah pintu ini nanti dimasuki nanti di dunia ketika ada yang mati di bulan Ramadan langsung masuk pintu surga Ar-Rayyan, langsung masuk surga lewat Ar-Rayyan, ataukah nanti kalau sudah hari kiamat? Masuknya nanti kalau sudah hari kiamat. Kalau mati di bulan Ramadan tidak dijanjikan seperti itu. Nanti kalau sudah di hari kiamat baru masuk lewat pintu surga Ar-Rayyan. Jadi bukan sekarang. Kemudian kalau surat itu kita lupa, lompat, akhirnya lompat ke surat lain. Ya, dia itu lompat ke surat lain. Ini biasanya ngantuk, nggak konsen. Ya, lompat ke surat yang lain. Karena ada surat-surat dalam Al-Quran itu mutasyabih, mirip. Ya, wa izal biharu sujirat, satu surat di surat At-Takwir. Di surat Al-Infitar wa izal biharu fujirat. Dia kalau salah baca bisa lompat ke surat berikutnya. Akhirnya ujung-ujungnya nanti beda. Wah, tadi kok tak moco At-Takwir, kok ujung-ujungnya itu Al-Infitar. Ya, ini karena biasanya nggak konsen, maka harus fokus ketika baca surat. Maka kalau dia tercampur seperti itu, intinya tidak berdosa, sholatnya juga tetap sah. Ya, saran saya kalau mau diulangi lebih bagus. Kalau sholat sendiri, ulangi dari awal itu lebih bagus. Nanti pas kelirunya itu di mana nanti dia tahu. Namun kalau dia langsung rukuk pun tidak masalah. Sama seperti orang tadi kalau lupa, ya sudah baca surat sing dawa, tengah-tengah lupa, wah iki lanjutannya iki apa? Ya, bisa langsung rukuk. Ya, bisa langsung rukuk. Ya, nggak masalah karena ini untuk sholat. Baca surat setelah Al-Fatihah ini tidak wajib. Maka kalau kita potong ya tidak sampai selesai di tengah-tengah, maka tidak masalah. Kemudian untuk sholat witir, dia malamnya ya tarawihnya awalnya sudah ditutup witir, terus tangi lagi sholat tahajud,
Terus tutup witir lagi. Katanya sudah ganti hari. Ingat, di dalam Islam itu masih dalam satu malam. Islam itu bukan pergantian harinya di jam 12 malam. Islam itu pergantian harinya itu maghrib. Kita ganti hari itu pas maghrib. Ini sekarang ini malam ke-11. Besok itu sudah 11 Ramadan. Maka hitungannya bukan tanggal 10 lagi, namun sudah malam ke-11. Ya, itu dia pakai hitungan tanggal kita. Itu kebanyakan lihat malam tahun baru. Jadi patokannya tahun baru itu gantinya jam 12 malam. Kita nggak gitu. Maka Nabi SAW itu katakan la witrani fil lail. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kita rampung witir tadi misalnya jam 8. Nanti tahajud lagi jam 3, witirnya jam 3, itu masih dianggap satu malam. Ya, walaupun bilang ganti hari itu masih sebut satu malam. Malamnya tetap sama, malam ke-11. Enggak berubah. Enggak bilang itu yang satu malam ke-10, malam ke-11, enggak. Itu tetap disebut malam ke-11. Kalau kalender Islam ganti harinya pas maghrib. Kalau kalender Masehi pas jam 24, jam 12 malam. Jadi nggak bisa dicampur-campur adukan. Kemudian ada lagi yang jadi intinya witirnya jangan diulangi lagi kalau lakukan tahajud. Cukup witirnya pas ketika lakukan sholat tarawih saja. Tadi ada 2 sisa. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang mungkin simpel saja. Yang pertama, lebih utama mana sholat tarawih itu? 2 rakaat atau 4 rakaat? Yang kedua yaitu bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, itu masuk tuntunan Nabi atau tidak? Baik. Iya. Ya. Tadi barangkali ikut sholat di pesantren katanya seperti ini. Baik. Yang utama mana 22 ataukah 44? Kalau kami lebih memilih 22 ya, karena Nabi SAW itu mengatakan sholatul laili masna masna, sholat malam itu kali rakaat salam, kali rakaat salam. Sedangkan dalam hadis Aisyah memang disebutkan 4 rakaat. Namun sebagian ulama itu menafsirkan 4 rakaat yang dilakukan oleh Nabi yang disebutkan dalam hadis Aisyah maksudnya 22 juga. Namun setiap 4 rakaat nanti duduk istirahat yang lebih lama. Jadi kalau milih 22 itu lebih afdol menurut sebagian ulama. Adapun tadi bacaan asyhadu alla ilaha illallah as'alukal jannah. Terus nah seterusnya seperti itu, as'alukal jannah dan seterusnya. Ini dilihat dari sisi riwayat, hadisnya itu hadis yang dhaif. Ya, sebagian ini praktekkan di sela-sela sholat tarawih, bar tarawih, ya, dia baca ini. Ini dari sisi riwayatnya itu dhaif. Yang ada doa antara sholat tarawih itu tidak ada bacaan zikir atau doa khusus. Tidak ada bacaan zikir atau doa khusus, ya. Mau gampangnya mau lihat contoh, coba nanti nyetel setiap malam jam 12 ya. Kalau di sini mungkin jam 12 ya. Jam 12 atau jam 2 itu nanti putar ya siaran langsung dari Saudi Arabia sholat tarawih di sana. Coba lihat imamnya itu ada teriak-teriak nggak antar tarawih? Ya, ada teriak nggak asyhadu alla ilaha illallah as'alukal jannah dan seterusnya? Ada nggak? Ya, seperti itu tidak ada. Contohnya seperti itu. Mereka lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tinggal di Saudi Arabia, tempat lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti itu gampangnya. Adapun yang ada yang Nabi SAW tuntunkan nanti berwitir. Berwitir itu ada bacaan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Bacaan Subhanal Malikil Quddus yang ketiga kalinya ini dengan bacaan yang keras. Kemudian di riwayat yang lain ada tambahan Rabbil malaikati warruh. Lalu nanti ada lagi tambahan di riwayat yang lain lagi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Nah, cukup di situ untuk doa berwitir. Adapun yang biasa ditambahkan lagi nanti mau niat bareng-bareng. Ya, kalau menurut ulama-ulama mazhab
niat itu tidak boleh dikeraskan sama sekali. Yang ada mereka cuma dilirihkan. Lirihkan itu artinya dilafazkan lirih. Ya, tidak ada keras barang-barang itu nggak ada. Itu larangan keras dari ulama madhab. Ya, maka suatu hal yang kurang tepat kalau niat itu mesti dikeraskan setelah sholat tarawih tadi. Jadi intinya bacaan tadi itu sudah cukup. Jadi kalau ini jadi imam sholat, maka ingatkan cukup niat itu masing-masing sendiri di dalam hati. Ada lagi satu lagi angkat tangan tadi? Nggih, monggo terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan ini Ustaz, saya pernah mengaji pada Ustaz yang lain dulu. Bilangnya besok pada hari kiamat itu ada binatang yang satu namanya Ya'juj Ma'juj, Dajjal, binatang maut. Seandainya penjelasan Ustaz itu nanti Allah itu menyuruh malaikatnya menyembelih hewan maut itu, akhirnya yang di neraka pun kekal abadi, yang di surga pun kekal abadi di surga, pasti kalau di surga itu. Tapi kalau yang di neraka pun kekal abadi, itu bagaimana kebenarannya? Terus yang selanjutnya, apakah benar kedalaman neraka itu bila mana orang melemparkan batu itu jatuhnya ke dasar itu sampai 100 atau 1000 tahun baru sampai dasar neraka. Terima kasih. Baik. Yang tadi Ya'juj dan Ma'juj itu manusia. Manusia yang jumlahnya banyak, ya, manusia yang jumlahnya banyak sekarang sudah ada. Namun nanti baru keluar pas hari kiamat itu mau tiba. Mereka sekarang sudah punya rencana untuk keluar, ya. Kalau keluar itu keadaannya yang mudah-mudahan nggak dapat mereka lah. Ini mengerikan sekali kalau mereka keluar. Ya'juj dan Ma'juj itu sekarang terletak di balik benteng. Nggak tahu ada di muka bumi yang mana. Pokoknya di balik benteng, lubangnya itu mendekati kiamat makin besar. Lubangnya itu mendekati hari kiamat makin besar. Ketika hari kiamat mereka langsung keluar. Kalau keluar lewat suatu telaga besar, itu habis diminum oleh mereka semuanya. Saking rakusnya dan banyaknya. Jadi ini bukan binatang, ya, bukan binatang. Dajjal itu juga bukan binatang, manusia. Namun Dajjal itu ngaku sebagai Tuhan. Sayangnya ngaku Tuhan namun matanya buta sebelah. Ngaku Tuhan namun matanya buta sebelah. Maka dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ngaku Tuhan kok cacat, ya. Ngaku Tuhan kok cacat, gak mungkin. Nah, ini kisah Dajjal ada sendiri. Dajjal juga manusia, keturunan Adam juga, namun nanti muncul mendekati hari kiamat. Akan keliling dunia, dia akan touring keliling dunia, lewat semua tempat kecuali Mekah dan Madinah. Orang munafik Yahudi itu akan jadi banyak pengikutnya. Juga disebutkan dalam riwayat para wanita akan jadi banyak pengikut Dajjal. Itu pada menjelang hari kiamat. Adapun tadi al-maut. Al-maut itu memang nanti akan disembelih. Bentuknya itu bagaimana? Wallahu alam. Saya belum bisa menjelaskan detail secara riwayat. Namun al-maut itu akan disembelih, artinya kematian akan disembelih. Nanti kalau yang disiksa di neraka itu yang orang beriman sudah dikeluarkan masuk surga, yang sudah masuk surga sudah semuanya masuk, maka al-maut itu disembelih, artinya tidak ada lagi kematian. Yang masuk surga tetap hidup selamanya, tidak akan mati. Yang sudah di neraka tetap di situ selamanya, tidak akan mati karena kematian sudah disembelih. Itu yang dimaksudkan dengan al-maut tadi. Ya, itu nanti terjadi pada hari kiamat. Kemudian kalau kedalaman neraka, dalamnya itu kalau dilemparkan batu di zaman Nabi SAW, beliau pernah mendengar ada sebuah batu yang jatuh. Para sahabat tanya, "Wahai Rasul, itu apa yang jatuh?" Rasul katakan, itu batu yang dilempar dari atas neraka. Baru sampai di dasar neraka setelah 70 tahun. Bukan 1000 tahun, namun 70 tahun. Lihat, kalau kita lempar suatu batu dari sumur atas, sampai ke bawah berapa menit? Cepat kan? Cepat. Ini batu dilempar sampainya 70 tahun. Bayangkan besarnya seperti apa neraka. Dan disebutkan juga tentang tafsiran ayat
Ya, tafsiran ayat di dalam surat Al-Fajr. Ya, nanti bisa dilihat di surat Al-Fajr itu di juz 30. Ya. Di juz 30 pada kalimat waji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkanlah neraka pada hari kiamat. Ya, kemudian pada hari kiamat tersebut neraka itu ditarik. Disebutkan dalam tafsiran tentang ayat ini, neraka itu ditarik dengan 70.000 tali. Ditarik dengan 70.000 tali. Setiap tali tadi ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, ini ada berapa tali yang narik? 70.000. Setiap 70.000 tadi ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti tinggal kalikan 70.000 dikalikan 70.000 berapa? Ya oke. Ya. Ya, oke. Ya. Pokoknya banyak. Ya. Itu bayangannya, neraka besarnya seperti itu, dalamnya batu dilempar selama 70 tahun. Itu neraka, bayangkan seperti itu. Berarti masih muat orang banyak nggak? Muat buahnya. Nah, jadi yang orang triliun pun itu bisa masuk dalam neraka karena besarnya seperti itu. Ya, maka ketika di hari kiamat malaikat nanti akan tanya, "Ini neraka sudah penuh atau belum?" Kalau belum, dimasuki lagi. Ya, neraka itu sudah penuh atau belum, maka akan dimasuki lagi. Itu penyebutannya ada di dalam surat Qaf. Wallahu a'lam bishawab. Ini kemauan untuk pengawasan kita malam hari ini. Sebelumnya pengumuman. Yang pertama nanti Jumat Pon di masjidnya Mbah Muji di Curug Giri Cahyo. Pengawasan seperti biasa, berjumatan Mbah. Ya, pada Jumatan seperti biasa. Kemudian yang malam Kamis depan ada seperti biasa sampai Ramadan nanti berakhir. Nanti bisa beritahu jamaah yang lainnya yang pengen hadir, silakan untuk hadir. Ya, bisa sholat tarawih di sini atau nanti bar tarawih jam 8:30 insya Allah akan dimulai. Kemudian ada undangan lagi, kita diminta untuk hadiri pengawasan bersama Profesor Dr. Amin Rais di Masjid Al-Ikhlas Wonosari pada hari Ahad besok tanggal 19. Ya, hari Ahad besok tanggal 19 diminta untuk hadir di pengawasan tersebut, sama seperti kemarin jam 8:30 pagi, berarti jam 7:30 dari sini. Nanti disediakan bis di masing-masing tempat, ya. Namun nggak terlalu banyak, paling di Purwosari Selatan itu nanti 2 bis, nanti yang di utara itu 2 bis, nggak terlalu banyak ya. Yang di sini nanti tergantung nanti muatnya itu berapa. Yang di Panggang juga tetap ada jemputan. Bagi yang mau ikut siap-siap jam itu jam 7:30 kita mangkat menuju ke Wonosari. Ya, diundang untuk kajian tablik akbar tadi bersama Profesor Dr. Amin Rais. Ini kemauan untuk pertemuan kita kali ini. Pengumuman terakhir bagi yang belum dapat dana buka puasa bisa menghubungi Pak Mugi, bisa menghubungi Pak Mugi. Dan yang sudah melakukan buka puasa bisa dilaporkan nanti lewat grup WhatsApp yang ada di HP. Itu bisa dikirimkan fotonya di situ. Nanti disebutkan nama masjid, ada ketentuan yang pernah saya sebutkan, disebutkan saja, foto kirim 3 saja sudah cukup sebagai pelaporan kalau sudah pernah melaksanakan buka puasa. Ini kemauan kita tutup, kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.